Oke guys, jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang perlawanan peta yang ada di Blitar, Singaparna dan juga yang ada di Aceh. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan kita dan selamat menonton. Pembentukan peta di Indonesia memberikan pelatihan militer kepada Indonesia itu secara sistematis, di mana tujuan dari pembentukan peta pada awalnya itu hanya untuk kepentingan Jepang, tetapi di lain sisi ilmu dan pengetahuan dari pelatihan militer tersebut tuh dapat menjadi modal untuk Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pemberontakan peta terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1945, di mana pada awalnya Jepang ini menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun berbeda dengan lain faktanya, Jepang malah memperlakukan Indonesia secara semena-mena dan tidak sesuai dengan apa yang Jepang janjikan kepada Indonesia. Dampaknya dari itu, prajurit peta menyaksikan secara langsung penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, di mana banyaknya jumlah laki-laki di Blitar yang berkurang akibat sakit hingga meninggal, sehingga para wanita yang berada di Blitar dipaksa untuk menjadi remusa. Atas penderitaan tersebut, hal tersebut mendorong anggota peta untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Tokoh yang turut serta dalam perlawanan Singaparna ini adalah Kiai Zainal Mustafa, yaitu seorang ajengan di Sukamaha. Yaitu Zainal Mustafa ini diam-diam membentuk pasukan tempur yang dipimpin oleh Najamuddin. Pertarungan ini dilakukan dengan senjata dengan pihak rakyat Singaparna menggunakan pedang dan bambu runcing. Pada zaman itu masyarakat Indonesia itu masih sangat tradisional dalam persenjataan ini. Nah, seluruh pengikut Kiai Mustafa ini bertempur mati-matian. Meskipun jumlah pasukannya itu lebih besar dan peralatan senjata lebih lengkap, tentu dong Jepang itu peralatannya lebih lengkap dan juga lebih modern gitu kan. Sehingga Kiai Zainal Mustafa ini dan juga 27 pengikutnya itu dihukum mati pada 25 Oktober 1944. Jadi Zainal Mustafa ini sangat berperan dalam perlawanan di Singaparna ini. Sehingga beliau rela mati untuk menyelamatkan masyarakatnya yang terkenal ditindas, seperti hasil pertanian itu harus dikelola oleh Jepang, disuplai kepada Jepang, sehingga masyarakat itu merasakan ketidakadilan karena Jepang ini sudah berjanji pada masyarakat di setempat itu akan memberikan kehidupan yang selayaknya gitu, karena Jepang itu mengaku bahwa Jepang itu saudara kandung dari Indonesia. Tapi kenapa kenyataannya itu tidak selaras dengan pengakuan Jepang ini terhadap bangsa Indonesia? Nah, maka dari itu masyarakat Singaparna ini tentu sangat merasakan tidak ada keadilan, sehingga perlawanan di Singaparna ini muncul. Nah, begitupun juga ada masyarakat yang dipindahkan dari Pulau Jawa sehingga tidak pernah kembali lagi. Nah, Jepang melakukan itu karena Jepang ingin relasi atau jalur perdagangan atau jalur perekonomian Jepang ini dan kekuatan militernya itu tetap kuat. Makanya bangsa Indonesia atau masyarakat pada Indonesia waktu itu yang berada di Singaparna ini dipindahkan di luar Pulau Jawa sehingga tidak pernah balik lagi. Contoh nyata yang pertama itu tentara. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Lalu strategi perlawanan adalah pendekatan terencana untuk menghadapi dominasi atau ketidakadilan atau operasi. Lalu tenaga militer adalah sumber daya manusia atau personel dan kekuatan tempur yang tergabung dalam angkatan bersenjata suatu negara. Kira-kira kenapa ya bangsa Indonesia itu tetap melakukan perlawanan ini padahal Jepang itu sangat menekan bangsa Indonesia? Nah, jadi gini,
Perlawanan ini bisa terjadi karena adanya tekanan yang terlalu berat dari Jepang, sehingga memicu perlawanan yang sangat kuat dari masyarakat setempat. Nah, perlawanan ini bisa terjadi karena masyarakat Indonesia itu sudah tahu bahwa daerah dan masyarakatnya itu sudah dieksploitasi tenaganya, sehingga menyebabkan banyak korban yang meninggal karena kelaparan dan juga penyakit. Pemerintah Jepang pada masa itu tidak memperhatikan keadaan dan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia pada masa itu. Semakin hari laki-laki semakin berkurang karena terjangkit penyakit dan kelaparan. Nah, sehingga perempuan terpaksa bekerja keras sebagai romusa. Dari peristiwa tersebut, masyarakat Indonesia mengalami pemberontakan dan memiliki tekad untuk melawan. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu bersimpati gitu. Contohnya seperti pemimpin-pemimpin yang memimpin perlawanan tersebut, karena mereka itu merasa bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Makanya para pemimpin itu mempunyai strategi yang bagus, walaupun perjuangan mereka itu tetap tidak sebanding dengan kekuatan Jepang. Tetapi perlawanan ini juga sudah membuktikan bahwa mereka itu pemimpin yang bertanggung jawab gitu. Jadi masyarakatnya juga bisa dibilang bahwa masyarakat ini juga bisa diandalkan, bisa diajak kerjasama. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang melawan kejahatan atau penindasan ini, tetapi masyarakatnya bisa diajak kerjasama. Nah, begitupun kita bisa melihat lagi tentang kisah bangsa Israel yang dijajah atau dibudak oleh Mesir. Nah, dari situ Tuhan sudah menyertai bangsa Israel itu seperti bangsa Indonesia disertai. Nah, maka dari itu kita bisa memperhatikan lagi bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan tentu menolong kita, dan Tuhan ingin bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan tersebut. Nah, maka dari itu Tuhan selalu mempunyai cara untuk kita tetap berjuang dan tetap berani untuk melawan sesuatu yang membuat kita merasa tertekan. Nah, maka dari itu kita bisa belajar lagi bahwa jika kita ingin terus berjuang dalam penjajahan ini, nah dari diri kita sendiri harus ada perlawanan dan juga keberanian untuk melawan penjajah tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa pemberontakan Peta Blitar dipimpin oleh Supriyadi dan menjadi sangat krusial karena dilakukan oleh prajurit Peta, atau dapat disebut pembela tanah air, yang notabene adalah tentara bentuk Jepang itu sendiri. Meliputi faktor utamanya adanya rasa penolakan, rasa sakit hati. Para prajurit itu melihat penderitaan rakyat akibat kerja paksa, yaitu romusa. Nah, serta lakukan diskriminasi dari perwira Jepang, serta perlawanan Singaparna Tasikmalaya itu dipicu oleh penolakan KH Zainal Mustafa terhadap Sheikh Garei yang membungkuk ke arah matahari terbit, yang dinilai syirik, ditambah beban berat pemaksaan setoran padi yang menjadi kelaparan rakyat pada masa kependudukan Jepang itu sendiri.